Salam olahraga pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ko David. Saya ingin mengucapkan semoga keluarga besar Indonesia, keluarga teman-teman, semuanya sehat selalu, selalu diberikan berkah dan kesuksesan oleh Tuhan. Di video kali ini saya akan membahas tentang Piala AFF atau yang dulu disebut dengan Piala Tiger, atau pernah juga kalau nggak salah disebut dengan Piala Suzuki. Nah, kali ini saya coba melihat, tentunya ada 10 negara Asia Tenggara yang ikut Piala AFF ini. Nah, tentunya kita tahu sudah banyak informasi dari media sosial. Di grup A ada Kamboja, lalu ada Malaysia, Singapura, Thailand, sama Timor Leste. Sedangkan di grup B itu ada Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, sama Kamboja. Nah, tentunya kita tahu kemarin pelatih kita Sintayong sempat memanggil 33 pemain dan ada beberapa, kalau nggak salah ada 2 yang cedera, sebagian juga belum datang seperti Ivan Jenner, Struit, Marcelino. Nah, itu juga belum hadir. Kalau kita melihat dari susunan pemain yang dibawa STY untuk ke AFF nanti, nah tentunya banyak pemain-pemain kita yang masih muda. Kita tentunya tahu bahwa STY membawa pemain-pemain kita yang memang masih usia muda. Jadi artinya bukan tim senior kita yang dibawa. Nah, tentunya kita tahu kalau tim senior kita kan tidak semua pemain bisa datang, terutama yang main di Eropa. Karena AFF ini kan tidak di bawah FIFA. Jadi bukan jadwal FIFA. Jadi klub-klub dari pemain tersebut bisa tidak mengizinkan pemainnya untuk pulang ke Indonesia. Itu haknya mereka. Nah, dari 33 pemain yang dibawa Sintayong tersebut, tentunya banyak sekali yang belum pernah tampil di tim utama Indonesia. Nah, jadi saya kategorikan untuk tim kita yang ke Piala Dunia, saya sebut tim A. Nah, kalau yang untuk AFF ini saya kategorikan dengan tim B, tapi senior. Nah, tentunya kita tahu bahwa yang dipanggil hanya Marcelino, jadi yang biasa uh, keluar masuk timnas kita, Marcelino, Arhan Pratama, sama uh, Struit, sama Ivan Jenner, sama Kevin Hapner. Nah, kemungkinan Kevin Hapner ini kita belum tahu dilepas klubnya atau tidak, yaitu Wolverhampton di Inggris. Nah, sedangkan Jenner kita juga belum tahu apakah bisa dilepas oleh klubnya. Nah, saya dapat informasi tentang Struit. Struit itu akan dilepas oleh klubnya apabila Indonesia berhasil masuk ke semifinal. Nah, tentunya kita mengandalkan pemain-pemain muda beserta Marcelino akan memperkuat tim kita, tim B ini untuk di AFF. Pratama Arhan sama kapten kita, kapten Asnawi. Nah, itu akan memperkuat tim Indonesia, yaitu tim senior B untuk ke Piala AFF. Nah, tentunya kita tahu pertandingan itu akan dimulai tanggal 8. Tanggal 8 bulan Desember ini itu di grup A. Nah, sedangkan kita di grup B itu akan dimulai dari tanggal 9. Nah, tanggal 9 ini kita akan bertandang ke Myanmar. Kita akan bertandang ke Myanmar. Semoga
kita bisa meraih poin yang maksimal. Nah, di tanggal 12 kita akan menjamu Laos. Sebagai tuan rumah, kita akan menjamu Laos itu di tanggal 12. Sedangkan tanggal 15 Desember kita akan bertandang ke Vietnam. Nah, ini yang sangat sulit. Setelah itu kita akan menjadi tuan rumah di tanggal 20 untuk menghadapi Filipina. Tentunya kita tahu pecinta sepak bola Indonesia bahwa Vietnam itu menurunkan semua pemain seniornya untuk Piala AFF ini. Nah, sedangkan Filipina juga menurunkan full tim. Begitu juga dengan di grup A yaitu Thailand. Nah, juga full tim. Sedangkan Singapura sama Malaysia, saya mendapatkan info bahwa tidak semua klub di liganya negara masing-masing itu melepas pemainnya, terutama di Malaysia. Banyak sekali yang tidak dilepas seperti Johor FC. Tidak semua pemainnya dilepas ke timnasnya Malaysia. Nah, dengan pemain kita yang masih muda-muda ini, kita hanya bisa berharap STY bisa membawa timnas kita, ya ini timnas, saya sebutnya timnas B, untuk berprestasi di AFF. Sedangkan kita tahu Indonesia kalau tidak salah seingat saya sudah pernah 6 kali masuk final, tapi belum pernah meraih juara. Artinya belum pernah bawa pulang trofi. Kalau saya salah dikoreksi teman-teman ya. Nah, dengan pemain yang muda-muda ini, semoga Marcelino, Asnawi, Arhan bisa memberikan motivasi untuk junior-juniornya untuk tampil maksimal supaya kita bisa melaju ke babak berikutnya dan babak berikutnya. Semoga saja kita bisa masuk final lagi. Nah, kalau kita lihat dari grup grup B ini, untuk lawan Myanmar, kemungkinan kita bisa ambil. Nah, dengan Laos juga kemungkinan kita bisa ambil karena kita sebagai tuan rumah. Kalau untuk hadapin Myanmar kan kita sebagai tamu. Nah, yang paling berat itu adalah pada saat kita menghadapi Vietnam di kandang Vietnam. Itu sangat sulit karena kita pemain muda, Vietnam menurunkan pemain seniornya yang biasa menghadapi pemain grade A kita. Nah, sedangkan pada saat kita menjamu Filipina juga menurunkan tim seniornya yaitu full tim. Nah, di sini untung kita sebagai tuan rumah, tentunya kita ada pemain ke-13 yaitu penonton. Yang tentunya kita tahu bahwa pecinta sepak bola Indonesia selalu membludak di stadion untuk mendukung timnas Indonesia. Nah, di sini STY sebagai pelatih Indonesia akan diuji apakah dia sanggup meracik membawa Indonesia tim B ini untuk melaju di Piala AFF ini. Nah, tentunya kita tahu banyak sekali pemain yang bermain di luar, terutama seperti Jenner, Struit. Nah, itu kemungkinan tidak dilepas oleh klubnya masing-masing. Seperti itu. Lagian juga ini kan AFF ini kan bukan jadwal FIFA, jadi artinya klub bisa menolak untuk melepas pemainnya. Nah, kita cuma berharap untuk striker, saya lihat cuma yang dibawa cuma Hoki Caraka untuk striker yang sering tampil di tim utama, tim A. Ya, tim A yang untuk kualifikasi Piala Dunia. Nah, dengan pengalamannya Hoki tampil di tim utama, terus Marcelino Ferdinand sama Pratama Arhan, terus dengan
eh, Asnawi Mangko Alam. Nah, semoga 4 pemain ini yang sudah dipastikan untuk tampil di AFF bisa memberikan motivasi, membimbing, membawa junior-juniornya untuk tampil maksimal dan bisa melaju ke babak berikutnya. Kalau kita melihat dengan komposisi seperti ini, saya rasa agak sulit untuk kita mencapai final. Karena di situ ada Vietnam, ada Thailand yang kekuatannya sangat bagus untuk di Asia Tenggara. Nah, kalau kita menurunkan tim A kita, tentunya mereka akan eh, down atau kita bisa menghabisi mereka dengan 2-0, apa 3-0, apa 3-1. Tapi karena kita menurunkan pemain muda-muda seperti ini, nah kita hanya berharap eh, timnas B ini tampil maksimal, penuh semangat karena kita bisa melihat U17 sudah masuk Piala Asia. Terus U20 juga sama masuk Piala Asia, U23 juga sama, senior juga sama. Nah, tim B ini yang diturunkan ke AFF minimal bisa eh, membuktikan bahwa dia juga bisa seperti itu. Nah, menurut teman-teman, mampukah Marcelino yang kemarin kita tahu mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi tampil sangat luar biasa pada saat di GBK. Apakah Marcelino bisa menjadi tulang punggung untuk membawa timnas B ini berjaya di Piala AFF? Nah, tentunya bisa kalau Marcelino tampil dengan maksimal. Apalagi ada Arhan, ada Hoki Caraka, ada Kakang, nah ada Asnawi, tentunya bisa. Apalagi kalau seandainya Justin Hubner bisa datang, Ivan Jenner bisa datang, nah masuk ke semifinal otomatis Street bisa datang. Nah kalau dengan 3 pemain tersebut bisa datang, otomatis kekuatan kita bertambah. Nah kemungkinan kita bisa mengalahkan Vietnam. Karena bola ini bulat, tentunya kita juga tidak boleh takut sama Vietnam. Tidak boleh takut sama Thailand yang turun dengan full team yang sering sekali juara Piala AFF ini. Nah, sedangkan Indonesia kan belum pernah juara, tapi tetap optimis teman-teman. Kita sebagai pecinta timnas harus memberikan support yang luar biasa untuk timnas kita, timnas kesayangan kita. Satu lagi teman-teman, saya hanya mengingatkan apabila timnas B kita ini kalau tampil kurang maksimal, janganlah pernah kita menghukum mereka dengan komentar-komentar yang negatif. Nah, kita boleh berkomentar, kita boleh memberikan masukan-masukan supaya memberikan mereka semangat, ya kan, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Tapi kita juga harus ingat mereka ini sebagian masih baru pertama kali masuk timnas gitu loh. Nah, apalagi pertama kali tampil di luar negeri untuk Piala AFF ini kan. Nah, jadi kita harus bersabar. Kita lihat tangan dinginnya Sintayong untuk membawa tim ini kemana gitu loh. Kalau lihat dari susunan pemain seperti ini, sepertinya target Indonesia bukan di juara, tapi masuk final atau masuk perempat final. Tapi kita berharap tim kita masuk final. Kalau bisa kita juara gitu loh. Walaupun tim uh, yang masih muda-muda ini, nah seperti kita lihat di U23 Piala Asia, kita bisa berbicara banyak sampai kita masuk 4 besar. Nah disitulah kita harus optimis, kita serahkan saja kepada pemain, kita serahkan saja kepada pelatih kita Sintayong untuk membawa tim ini dengan meraih hasil yang maksimal. Nah, toh kalau memang seandainya hasil yang kita raih tidak sesuai dengan keinginan kita,
kita wajib tetap dukung timnas kita, berikan komentar yang wajar, berikan masukan yang wajar. Itu sangat bagus, sangat positif, tapi jangan pernah kita eh, apa istilahnya komentar yang berlebihan. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang punya pendapat tentang apakah Marcelino Ferdinand bisa membawa timnas Indonesia B ini untuk di Piala AFF, silakan berikan komentar. Nanti saya akan melihat, otomatis akan membuat saya makin semangat mengkoreksi diri tentang video yang saya bikin. Jangan lupa teman-teman berikan like, subscribe, and share untuk video ini. Semoga saya makin bersemangat atas subscribe-nya teman-teman, viewer yang diberikan oleh teman-teman ke saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses Timnas Indonesia.